Hai, kembali lagi di channel YouTube Didi Mawadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bab 2. Pekerjaan baru. Tidak terasa semua kerjaan sudah selesai. Aku terkaget ketika jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang. Aku teringat anak-anakku yang belum makan di rumah kontrakan. Akhirnya, dengan tergesa aku pun menemui Bu Rosmalia untuk segera pamit. Berharap beliau langsung memberikan upahku sehingga aku bisa membeli makanan untuk langit dan bumi di perjalanan pulang. Permisi Bu, maaf, pekerjaan sudah selesai. Saya mau pamit sekarang boleh ya? Tanyaku ketika menemui beliau sedang berada di depan televisi. Oh, iya Gi, kamu tunggu dulu sebentar di sini ya. Bu Rosmalia beranjak dari duduknya hendak menuju ke arah dapur. Aku menunggu dengan cemas, memikirkan anak-anakku yang pasti sudah sangat kelaparan di rumah. Tidak lama kemudian, Bu Rosmalia datang dengan membawa kantong kresek berwarna putih di tangannya. Ini, kamu bawa makanan untuk langit dan bumi. Pasti mereka sudah lapar. Kalau yang ini, upah kamu karena sudah bantu-bantu ibu hari ini, kata Bu Rosmalia seraya menyerahkan kantong kresek putih di tangannya dan sebuah amplop kepadaku. Terima kasih Bu, karena ibu sudah berkenan menolong saya dengan memberikan pekerjaan kepada saya. Anak-anak saya pasti senang karena saya membawakan banyak makanan enak untuk mereka di rumah, sahutku penuh haru. Ah, baik sekali orang tua ini. Sama-sama Gi, kamu juga sudah membantu saya hari ini. Kalau tidak ada kamu, pasti saya sudah kerepotan untuk masak makanan kesukaan anak, mantu, dan cucu saya. Oh iya, besok dan seterusnya kalau kamu mau, kamu boleh datang lagi ke sini, kerja sama ibu ya. Ajak saja anak-anakmu, ibu senang kalau rumah ibu ramai. Oh, benarkah yang aku dengar barusan? Bu Rosmalia menawariku bekerja terus di rumahnya. Sungguh rezekimu datang dari arah yang benar-benar tidak kuduga. Aku sangat senang. Setidaknya dengan bekerja dengan Bu Rosmalia, aku bisa menambah pemasukan untuk keluargaku. Tentu Bu, saya mau banget kerja lagi sama Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Langit dan bumi pasti sudah menunggu saya di rumah. Pamitku yang dijawab anggukan dan senyum tulus dari wajahnya. Tidak lupa aku mencium tangannya seperti aku mencium tangan ibu kandungku yang sudah berpulang 10 tahun yang lalu. Kulangkahkan kaki dengan tergesa, berharap aku bisa segera sampai ke kontrakan untuk bertemu kedua buah hatiku, langit dan bumi. Mereka lah yang selama ini menjadi penguat hidupku di saat Mas Jazira jauh bekerja. Terbayang olehku, pasti mereka senang aku bawakan makanan enak dari rumah Bu Rosmalia ini. Satu tikungan lagi aku akan sampai di rumah kontrakan. Namun langkah tergesaku terhenti ketika tidak sengaja mata ini menangkap sosok yang teramat aku kenal. Sosok yang kini sedang aku dan anak-anak rindukan, Mas Jazira. Sedang duduk di depan setir mobil dengan seorang wanita muda di samping kursinya. Siapa dia? Aku berusaha berteriak untuk memanggil namanya, tapi nihil. Suaraku teredam oleh angin yang bertiup cukup kencang. Sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Mendadak hatiku merasa tidak enak. Ada apa dengan Mas Jazi? Kenapa dia tidak pulang dan sekarang malah pergi dengan wanita lain? Lalu, mobil siapa yang dia gunakan tadi? Aku bahkan baru tahu jika Mas Jazi pandai mengendarai roda 4, karena selama ini kami hanya memiliki sepeda motor butut yang sering kali mogok. Aku mencoba menetralkan pikiranku, mencoba membuang jauh-jauh firasat buruk yang tiba-tiba saja bersarang di kepala. Apa Mas Jazi sekarang menjadi sopir? Tapi, mengapa dia tidak memberitahukan kepadaku? Banyak sekali pertanyaan mengenai suamiku di kepala ini. Hingga akhirnya lamunanku teralihkan oleh suara ribut-ribut dari arah warung Geberum.
Dasar anak gak tahu diri. Beraninya kamu mencuri roti di warungku. Terdengar suara teriakan dari Bude Rum. Ampun Bude, ampun. Ya Allah, itu suara anakku, Langit. Aku mempercepat langkahku menuju warung Bude Rum yang kini sudah penuh dengan kerumunan warga. Dengan sigap aku menerobos kerumunan dan betapa terkejutnya ketika menyaksikan kedua lelaki kecilku terduduk ketakutan di tengah-tengah kerumunan. Langit memeluk erat tubuh mungil bumi yang gemetar ketakutan. Suara tangis terdengar nyaring dari mulutnya, sangat memilukan. Ini ada apa? Kenapa dengan anak-anakku, Bude? Teriakku seraya menghampiri langit dan bumi, memeluknya erat agar meredakan ketakutan mereka. Sakit sekali hati ini. Lah, ini dia biangnya. Anak kelaparan sampai mencuri di warungku, tapi ibunya malah enak pergi-pergi gak urusi. Dasar maling tidak tahu diri. Makian itu terdengar menyakitkan di telingaku. Kututup telinga kedua anakku agar mereka tidak mendengar sumpah serapah yang dilontarkan Bude Rum. Setelah langit dan bumi agak tenang, aku langsung menggendong bumi. Kasihan sekali, tubuhnya masih menggigil ketakutan. Rumit sekali rasanya hatinya. Anak-anak mencuri apa, Bude? Tanyaku lirih. Tuh, si Langit mencuri roti di warungku. Dasar anak maling, sudah miskin, maling. Astagfirullah, benar begitu nak? Tanyaku, beralih menatap wajah sulungku yang berurai air mata. Maafin Langit, Bu. Adek Bumi lapar. Dia nangis terus karena minta makan. Langit cari-cari ibu ke warung Bude Rum, tapi ibu nggak ada. Terus Bumi minta roti, tapi Bude Rum nggak mau berutangan. Jadi Langit ambil aja. Langit bilang ke Bude kalau nanti ibu pulang rotinya dibayarkan sama ibu. Tapi Bude Rum malah neriaki kami maling. Tutur Langit di sela-sela tangisannya. Peluk Langit, mencoba memberikan ketenangan untuknya. Langit, lain kali tidak boleh diulangi lagi ya. Kalau tidak diberi, tandanya tidak boleh diambil. Langit sayang kan sama ibu? Kalau Langit sayang sama ibu, Langit harus jadi anak baik, sopan, dan tidak boleh mengambil barang milik orang lain ya nak. Aku mengusap-usap kepala anak sulungku. Halah, sudah, jangan banyak drama. Sini kamu bayar roti yang sudah dicuri anak-anak kurang ajarmu itu. Teriak Bude Rum, memotong percakapanku dengan Langit. Sementara kerumunan warga sudah mulai membubarkan diri. Ini Bude uangnya, sekalian saya bayar hutang belanjaan saya yang kemarin. Totalnya jadi 72.000 kan? Tanyaku, seraya menyerahkan selembar uang merah dari dalam amplop yang diberikan Bu Rosmalia tadi. Gitu dong, dibayar hutangmu, kan enak. Warungku kan perlu modal. Ini kembaliannya, 28.000. Lain kali ajarin anak-anakmu buat nggak jadi maling. Baik Bude, terima kasih dan maaf. Aku segera mengajak anak-anakku untuk pulang ke kontrakan kami. Sepanjang perjalanan, kami dihadiahi oleh tatapan permusuhan warga desa. Mungkin mereka masih kesal karena ulah Langit barusan. Aku berusaha tidak peduli, segera mengajak Langit untuk mempercepat langkahnya agar segera sampai ke rumah. Setibanya di rumah, aku segera ke dapur untuk mengambil piring untuk makan anak-anakku. Langit dan Bumi terlihat masih diam saja. Mungkin masih kepikiran peristiwa tadi. Aku sungguh kasihan pada mereka berdua. Ini salahku karena meninggalkan mereka terlalu lama di rumah. Hingga mereka pergi mencariku dan akhirnya membuat keributan. Segera aku keluarkan isi makanan dari dalam kresek putih yang tadi diberikan Bu Rosmalia kepadaku. Aku terpana karena Bu Rosmalia begitu banyak memberikan makanan untukku.
1 ekor ikan gurame asam manis berukuran jumbo, sayur sop ayam, tahu, dan tempe goreng. Tidak lupa nasi putih yang dibungkus menggunakan kertas nasi sebanyak 3 buah. Alhamdulillah, ini rezeki anak-anakku.